Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Marcella Nomlini. Asal kampus saya dari kampus Muhammadiyah Kupang dan prodi saya dari Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan terkait masalah-masalah pendidikan yang ada di desa saya. Saya asal dari Soe dan desa saya bernama Desa Kotolin. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya penghambatan atau masalah-masalah yang terjadi di desa saya terkait dengan pendidikan, yaitu yang pertama, bisa saja ekonomi yang kurang memadai, jarak jauh dari rumah ke sekolah yang begitu sangat jauh, yang bisa menyebabkan anak-anak jadi malas untuk bersekolah. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran anak-anak akan pentingnya berpendidikan. Karena bagi anak-anak yang di desa, di pelosok, mereka sudah menganggap bahwa dengan mereka berkebun, dengan mereka bekerja sebagai bajak sawah, itu sudah menghasilkan uang. Dan uang itu sudah memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, makan minum mereka sehari-hari di tempat mereka tinggal. Jadi bagi mereka, berpendidikan itu tidak penting. Maka dari itu, disitulah beberapa masalah yang terjadi di desa saya. Nah, mungkin dari beberapa faktor penyebab masalah pendidikan yang terjadi di desa saya akan menjelaskan beberapa peran pemerintah untuk pendidikan di desa saya. Yang pertama, pemerintah membantu ekonomi sekolah dengan dana bantuan operasional seperti dana BOS bagi setiap siswa yang ada di sekolah. Pemerintah juga membantu pembangunan sekolah yang ada di setiap daerah agar anak-anak bisa sekolah, dan membantu pembangunan juga jangan terlalu jarak jauh dengan rumah anak-anak, karena takutnya itu juga jadi suatu alasan faktor untuk anak-anak jadi malas sekolah. Dan yang ketiga dari saya, mengadakan kegiatan pelatihan seperti IKM, IHT, atau workshop untuk menumbuhkan kesadaran anak akan pentingnya sekolah. Dan yang terakhir dari saya, membangun sekolah darurat. Nah, dari sekolah darurat ini tidak memungut biaya dan sekolah gratis. Jadi anak-anak juga berhak untuk mendapat pendidikan yang seharusnya mereka dapat. Terus, solusi dari saya sebagai calon pendidik di masa depan yang akan datang, saya memberikan solusi sebagai berikut. Yang pertama, orang tua harus mempunyai tabungan pendidikan bagi setiap anak yang ingin sekolah, yang akan disekolahkan. Bagi orang tua yang menerima bantuan seperti PKH, KIP, dan lain-lain, harus benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan sekolah anak, bahkan untuk keperluan lain seperti membeli anak seragam, sepatu. Dengan seperti itu juga dapat membantu mendorong anak akan keinginan untuk sekolah, karena dia sudah melihat bahwa orang tuanya sudah berusaha untuk membeli sepatu, membeli pakaian, membeli buku. Pasti dia punya niat atau keinginan untuk bersekolah atau berpendidikan. Dan yang kedua dari saya untuk solusinya, bagi anak yang jarak rumahnya jauh dari sekolah, bisa membuat surat keterangan di desa setempat untuk dapat bersekolah di wilayah
atau zona dengan tetangga yang ada di satuan pendidikan, sehingga anak bisa mengikuti dan memperoleh pendidikan dengan baik dan maksimal. Jadi anak-anak di desa atau orang tua yang di desa bisa mengajukan surat untuk kepala desa. Seperti itu. Dan yang ketiga dan yang terakhir dari saya untuk solusinya, saya sebagai calon guru di masa depan yang akan datang berusaha untuk membangun kesadaran anak-anak dalam hal pendidikan. Pentingnya pendidikan bukan saja untuk mendapatkan pekerjaan, tapi juga bagaimana pendidikan dapat menghapus kebodohan atau yang kita kutip sebagai atau yang biasa kita mendengar buta huruf. Anak perlu mendapatkan pendidikan setidaknya sampai pada tingkat SMA. Pada tingkat SMA ini juga anak-anak walaupun tidak sampai kuliah, tapi setidaknya sampai SMA saja itu sudah lebih dari cukup. Setidaknya sudah menguasai atau mengetahui beberapa ilmu yang mungkin penting bagi kita. Ya, setidaknya membaca, menghitung untuk keberlangsungan hidup ke depannya. Mungkin dari saya sekian untuk penjelasan saya atau materi tugas yang sudah diberikan kepada saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.